belajar firman Tuhan, yaitu tentang komunitas yang saling membangun, ya. Ini tema yang luar biasa, karena memang demikianlah orang-orang percaya itu harus hidup dalam komunitas, ya. Dan kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita ada dalam sebuah kehidupan sosial, ya, ada dalam sebuah kehidupan persekutuan, ya, baik itu di tengah-tengah keluarga, di komunitas di mana kita ada, di gereja maupun di tempat kerja, ya. Karena kalau kita tidak bisa hidup berkomunitas, maka kita akan mengalami keterbatasan, ya. Kita nggak bisa berkembang, nggak bisa maksimal. Saya yakin itu, ya. Dan ini penting sekali kita hidup di dalam komunitas ini, ya. Terlebih komunitas yang sehat, komunitas yang saling membangun, ya. Nah, ketika saya mempersiapkan ini, saya belajar tentang masalah komunitas, ya, hal-hal yang berkaitan dengan komunitas. Saya menemukan sebuah sebuah gambaran bahwa orang yang kesepian, hidupnya menyendiri, itu berisiko 3 kali lebih. Makanya maksud saya gini, jadi orang-orang yang hidupnya itu menyendiri, tidak ada dalam kehidupan sosial yang kuat, itu rentan terhadap risiko kematian 3 kali lebih daripada orang-orang yang mereka memiliki hubungan atau relasi yang kuat dengan sesama, terlebih di tengah-tengah keluarga, ya. Saya pernah melihat di televisi bagaimana ada, kalau nggak salah di daerah Amerika Latin, suami istri yang hidupnya itu sampai lebih dari 100 tahun. Ya, ketika anak-anaknya ditanya, apakah mereka tidak pernah bertengkar, bercekcok gitu, ya. Mereka pernah bertengkar, tetapi anaknya tidak pernah melihat ketika mereka bertengkar itu di hadapan anak-anaknya. Segala persoalan mereka selesaikan hari itu, dan itu diselesaikan di kamar tidur mereka. Tidak berkepanjangan, ya. Jadi ini fakta bahwa ketika kita hidup di dalam komunitas yang kuat, yang sehat, maka umur kita akan lebih panjang, ya. Dan gini, fakta juga menyatakan bahwa orang-orang yang hidupnya tidak sehat, katakan mereka suka merokok, mungkin minum-minuman, ya tidak ekstrim lah, ya, ada seperti itu, tetapi mereka memiliki komunitas yang kuat, mereka justru malah lebih sehat dibandingkan orang-orang yang menjaga hidupnya sehat, makan ini tidak boleh, minum ini tidak boleh, tidak merokok, tetapi mereka tidak hidup dalam komunitas, hidup menyendiri. Itu justru rentan terhadap penyakit. Tetapi orang-orang yang menjaga hidupnya sehat, dalam komunitas yang sehat, mereka menjadi orang-orang yang dahsyat. Sudah mau itu? Saudara? Amin. Jadi jaga hidup kita, dan kita mesti hidup dalam komunitas. Karena itu akan menolong kita untuk kita semakin bertumbuh menjadi orang yang kuat, orang yang sehat. Ya, makanya di situ saling, kata saling ini artinya melibatkan orang lain untuk membangun hidup kita. Ya, makanya banyak orang yang sakit, ya, sekarang dalam kondisi COVID-19 karena mereka harus diisolasi mandiri. Kalau mental mereka nggak kuat, justru yang membuat mereka mengalami hal yang lebih buruk itu karena mereka merasa terasingkan, ya. Itu yang membuat mereka lebih buruk. Tapi kalau mereka memiliki mental yang kuat, mereka berserah kepada Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan menjaga imunitas mereka. Jadi penting sekali untuk kita hidup di dalam komunitas. Bahkan orang-orang yang sakit dan mengalami kesembuhan bukan saja oleh karena obat ternyata, karena ada dukungan dari beberapa orang yang mensupport mereka, memberi penghiburan, kekuatan, ya. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita hidup di dalam komunitas itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai komunitas orang percaya, artinya bahwa memang orang percaya itu dipanggil untuk hidup dalam komunitas, ya. Jelas sekali dikatakan di dalam amanat agung, jadikan mereka muridku. Artinya mereka dikumpulkan di dalam komunitas untuk menjadi murid, diajar
untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya, dan memberitakan Injil. Ya. Mereka harus diajar supaya menjadi orang-orang yang Allah kehendaki, ya, memberitakan kabar keselamatan. Oleh sebab itu orang percaya harus hidup di dalam komunitas yang sehat, yang membangun, saling membangun, sehingga kita siap dipakai Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, secara tubuh jasmani pun ketika kita hidup dalam komunitas semakin kuat, secara rohani pun juga demikian. Ya. Jadi ada dua manfaat ketika kita hidup dalam komunitas. Tubuh jasmani kita semakin sehat, kuat, umur kita panjang. Tetapi rohani kita juga akan semakin kuat, semakin dahsyat. Ya, kita bisa melakukan apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita gereja bisa terus bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa mengalami keselamatan karena kita ada dalam komunitas yang kuat. Ya, sebelum saya masuk ke dalam tema itu, saya temukan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jelas sekali bahwa kehidupan orang percaya itu dipanggil untuk hidup dalam komunitas. Ya, dan dijadikan kita imamat rajani, artinya iman-imannya raja, iman-imannya Tuhan Yesus yang mau dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, oleh sebab itu kita nggak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, hanya sekedar datang beribadah. Ya, memang engkau akan dibangun oleh dirimu sendiri ketika menerima firman Tuhan, tetapi ketika kita ada hidup dalam komunitas, kita bisa saling membangun. Ya. Jadi oleh sebab itu, kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua yang belum tergabung dalam komunitas, mari kita tergabung dalam komunitas. Apalagi tim pelayanan, ya, yang belum tergabung dalam komunitas. Bentuk komunitas. Ya, karena itulah yang akan menjaga kita. Ya, untuk kita tetap kuat, ya. Jadi kita memang umat pilihan. Ya. Dikumpulkan dalam komunitas, dibangun untuk menjadi imam-imamnya Allah. Ya, kalau dalam perjanjian lama seorang imam itu memang dipilih Tuhan, tetapi ketika dalam perjanjian baru setiap orang percaya itu dijadikan imam-imamnya Tuhan Yesus, imam-imamnya Allah, untuk membawa setiap orang datang kepada Tuhan. Ya, membawa keselamatan, membawakan berita keselamatan kepada orang. Ya, dan kita memang dibangun untuk membangun rumah Tuhan. Artinya kehidupan rohani yang akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan, ya, semakin kuat. Ya, di dalam 1 Petrus 2 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk bangunan, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi rumah rohani yang kuat itu dibangun ketika kita hidup dalam komunitas yang saling membangun tadi, ya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, ya. Jadi jelas sekali, ya, yang tetap ada dalam komunitas Komsel, mari kita tetap antusias, karena yang namanya komunitas itu harus berinteraksi, tidak boleh pasif, ya. Kalau kita mau terbuka pada hal apa yang kita alami dalam hidup ini, maka di dalam komunitas itulah kita akan dapat menyelesaikannya dan menemukan jalan keluar. Ya, luar biasa kalau kita hidup dalam komunitas. Ya, baik, kita akan kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini. Ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Jadi memang dalam komunitas itu inilah yang kita kerjakan. Kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, ya, memberikan motivasi, semangat dan kasih dalam pekerjaan baik untuk mengerjakan pekerjaan baik. Ya. Jadi pekerjaan yang Allah berikan itu sesuatu yang baik. Karena mendatangkan keselamatan, pemulihan, kesembuhan bagi jiwa-jiwa. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetap ada dalam komunitas.
Jangan sampai kita menjauhkan diri dari komunitas, ya, karena rentan terhadap virus, ya. Minggu yang lalu, minggu pertama ya, kita mendengarkan firman Tuhan tentang virus perpecahan, ya. Jadi imunitas rohani kita harus terpelihara, terjaga di dalam komunitas ini, ya. Saya lanjutkan, seperti dirasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Di dalam komunitas ada nasihat, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita mesti yakin nih, segala sesuatu yang ada di dunia ini ada akhirnya, ya. Ketika kita jauh dari komunitas, kita menjadi bingung apa yang harus kita lakukan, ya. Tetapi ketika kita hidup dalam komunitas, kita mengerti tujuan hidup kita dan kita punya hikmat untuk kita menjalani hidup ini, ya. Terus dilanjut, klik, ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas, ya. Jadi pagi hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, untuk saudara hidup dalam komunitas, tidak hanya sekedar datang setiap minggu ke gereja, ya. Nanti yang belum masuk, ya, komunitas sel bisa menghubungi pengurus gereja di sini, ya. Seperti Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas, ya. Manusia adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia membutuhkan komunitas untuk dapat saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain, ya. Gereja mula-mula pun dapat bertahan dari tekanan yang berat saat itu karena mereka menjadi sebuah komunitas yang sehati, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran, berdoa, memuji Allah. Saya melihat luar biasa, ya, gereja mula-mula, ya, karena mereka ada dalam komunitas, saling mendoakan, saling mendukung. Ketika Petrus di penjara, saya yakin bukan Petrus saja yang berdoa, tetapi mereka yang bertobat dan menjadi muridnya itu mereka sama-sama berdoa, sehingga ketika mereka dibebaskan dari penjara dan para murid-muridnya tahu, mereka bersuka cita memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Artinya ada topangan doa, ya. Karena mereka tahu temannya lagi ada dalam masalah. Kalau kita tidak hidup dalam komunitas, bagaimana kita tahu? Apalagi sebuah gereja yang besar, ya. Kadang-kadang satu sama lain tidak kenal. Tetapi kalau kita ada komunitas yang kecil-kecil, kita bisa tahu apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dan kita bisa topang, saling mendoakan. Itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, ya. Klik selanjutnya. Oke, kelihatannya ini kita akan lihat sebuah animasi yang menggambarkan bagaimana kalau kita hidup dalam komunitas itu menjadikan kita lebih cerdas dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, ya. Sesuatu persoalan yang besar pun dapat kita atasi. Sesuatu yang mengancam hidup kita, bersama-sama kita dapat atasi. Seperti tadi pujian, kita akan menjadi pemenang. Amin. Ya, bisa? Ya. Bentar aja. Mereka dalam komunitas, bersatu dalam keseharian. Ketika ancaman datang, mereka bergerak bersama-sama, punya satu tujuan. Ya, mereka tetap kuat, mereka aman, karena mereka bersatu, ada dalam komunitas. Mereka berjalan bersama-sama. Ada salah satu yang nyawanya terancam. Salah satu mungkin, teman kita ada masalah, ayo kita tolong, bantu bersama-sama. Buat sesuatu agar kita bisa topang, bisa tolong. Apapun itu Tuhan yang menyerang kita, raksasa seperti apapun, persoalan sebesar apapun kita bisa hadapi. Sesuatu yang mengancam jiwa kita, ya. Kepiting beri kode, ada sesuatu yang mengancam hidupku. Mereka bersatu, mengerahkan segala kemampuannya, dan apa yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan. Luar biasa, saudara. Ya, jadi ini bukti bahwa kesatuan di dalam komunitas itu luar biasa. Amin. Kami mengajak kita semua untuk kita hidup dalam komunitas, ya.
Jadi dan kata saling itu banyak ditulis di dalam Alkitab. Ada saling yang merusak, yang menghancurkan, saling mendustai, saling berbohong, saling memfitnah. Ya, ada banyak. Tetapi ada banyak juga kata saling yang saling membangun, seperti yang di firman tadi, ya. Saling mendoakan, saling mengasihi, ya. Saling mengaku dosa, saling mengampuni. Banyak. Coba nanti diklik di Alkitab elektronik kata saling, banyak sekali. Ada banyak saling yang juga merusak, tapi ada banyak saling yang membangun hidup kita. Karena kita mau hidup dalam komunitas yang sehat, kita mau belajar saling yang membangun ini, ya. Nah, kenapa komunitas itu menjadi kuat, ya? Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi karena dasar komunitas kita adalah iman percaya kita kepada Kristus, ya, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam komunitas itu adalah berdasarkan kasih Kristus, ya. Dan Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada dalam hidup setiap kita. Ya, artinya begini, bahwa kita tidak bisa akan menemukan orang yang sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita nggak bisa pilih-pilih di dalam komunitas itu. Saya pilih si A, si B karena mereka ngerti saya, sehingga bisa nyaman. Kalau ngerjakan apa-apa itu bisa lancar, nggak bisa. Pasti ada orang-orang yang kadang-kadang omongannya itu menyakitkan. Ya, ada orang-orang yang lembut bicaranya, tetapi sekali bicara nusuk hati, lebih dalam, ya. Ada orang yang malas segala macam. Jadi di komunitas itu pasti ada orang-orang yang berbeda. Dan disitulah kita belajar untuk hidup saling mengerti, menghargai, saling menghormati, merendahkan diri, mau dibentuk. Itu intinya. Dan kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan yang mengerjakan itu. Ya, artinya begini, saya akan dipakai Tuhan untuk saya membentuk istri saya. Dan istri saya Tuhan pakai untuk membentuk saya. Dan saya bersama istri saya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Itu artinya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di dalam komunitas juga seperti itu. Si A yang hatinya keras, kalau ngomong ceplas-ceplos menyakitkan, itu dipakai Tuhan juga untuk membentuk karakter kita. Demikian juga kita. Jadi itu kata-kata saling. Ketika kita sudah disatukan dan kita memiliki kerendahan hati untuk mau berubah, Tuhan mau pakai komunitas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi ini sesuatu yang dahsyat, ya. Oke, selanjutnya. Klik, ya. Ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Memang harus demikian. Ya. Ya, kalau kita membuat sebuah pisau atau pedang atau apapun, itu tidak langsung jadi diambil dari bahan yang sudah terbentuk, tidak. Dari bahan yang mungkin luarnya ada karatan segala macam, ya, bentuknya tidak beraturan. Tapi pandai besi akan membentuknya itu untuk menjadi sebuah benda yang tajam, yang siap dipakai. Ya, mereka harus besi ini yang tidak beraturan itu harus dipanasi dulu, ditempa. Ya. Ditempa dengan palu yang besar, ya. Setelah ditempa membentuk hampir membentuk sebuah benda yang memang diinginkan, sebuah pisau, kemudian mereka akan digerinda, dihaluskan, diberi pegangan, menjadi alat yang siap dipakai. Demikian juga kita dipersiapkan untuk menjadi alat yang siap dipakai dalam kerajaan Allah, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya memang nggak sempurna, tapi kita dipanggil Tuhan, dimuridkan, diajar di dalam komunitas untuk dibentuk, ya, digerinda, ya, yang tadinya kusem, ya, kotor segala macam, ketika digerinda, dihaluskan, itu menjadi bersih, mengkilat, tajam. Kita bukan akan diubahkan seperti itu. Yang tadi menjengkelkan, menyakiti orang, sering menyakiti orang, memfitnah segala macam, itu akan dibuang, digantikan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dan siap dipakai.
Ya, oleh sebab itu kita mesti belajar. Ya, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang memang membentuk kita. Ya. Dan kita juga dipakai Tuhan untuk membentuk mereka. Jadi kita mesti belajar itu dimanapun kita berada. Kalau kita memandang kepada Tuhan, ya, memandang kepada Kristus, maka kita bisa berubah. Tetapi kalau kita hanya melihat pribadi orang, kita akan mudah kecewa. Ya. Saya banyak berubah karena memang saya dipertemukan orang-orang yang membuat jengkel saya. Ya, baik itu di tempat kerja, di pelayan juga sama. Tetapi ketika saya belajar untuk merendahkan diri, minta tuntunan Tuhan, semua itu dapat saya lalui. Ya, apalagi di tempat kerja, ya lebih keras lagi situasinya. Ya, kadang-kadang orang, ya, diberi tugas, ya, atau mungkin mereka akan naik pangkat, ya. Tetapi ketika mereka disuruh menduduki suatu jabatan dan di situ ternyata ada orang-orang yang menjengkelkan, mereka mundur. Mundur bukan karena nggak mampu, tapi nggak sanggup menghadapi orang itu. Ya. Padahal kalau kita mau ambil bagian itu dan kita bisa atasi itu, kita akan naik tingkat. Ya, kita mesti belajar itu, ya. Ini sesuatu yang sangat dalam kehidupan kita. Dalam komunitas, apalagi dalam pelayanan. Banyak hal. Tidak semua orang yang di gereja itu baik, ya, karena kita lagi dibentuk, lagi diproses. Udah mengambil sikap meninggalkan komunitas berbahaya. Ya. Tadi dikatakan secara tubuh jasmani pun mereka nggak akan umur panjang. Ya. Dalam pelayanan kalau kita nggak hidup dalam komunitas yang sehat, bertahan di situ, saya yakin mereka nggak akan bertahan dalam pelayanan. Ya. Kalau mereka tidak hidup dalam komunitas yang sehat, tadi dikatakan kalau mereka tidak memiliki kehidupan sosial yang sehat, mereka akan mudah sakit. Pelayanan kita pun juga akan tidak sehat, tidak akan berdampak. Ya. Jadi ini penting sekali. Mari kita belajar untuk hal ini, ya. Kita hidup dalam komunitas yang sehat, karena di dalam komunitas orang-orang percaya itu Kristus ada di situ untuk membentuk kita, ya. Ini jelas sekali firman, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Tuhan tidak langsung datang mengubah kita lewat suatu proses orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mesti belajar itu. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan di dalam sebuah komunitas, ya? Yang pertama, yaitu saling memperhatikan. Ya, memperhatikan ini artinya melihat sesuatu, melihat satu sama lain. Ya. Apa yang menjadi kekurangan mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, itu yang perlu kita bantu. Ya. Nah, komunitas orang percaya saat ini biasanya disebut dengan komsel atau kelompok sel. Kelompok sel, ya. Di dalam sebuah kelompok sel yang sehat, orang-orang percaya menjadi sebuah keluarga baru yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga jika ada yang mengalami masalah, misalnya sakit atau berbeban berat, dapat dikuatkan melalui komunitas kelompok sel itu. Ya. Jadi kalau kita nggak hidup dalam komunitas akan agak sulit untuk kita bisa melakukan hal itu, ya, karena disitulah orang-orang kita menjadi lebih dekat dan kita bisa kuatkan ketika mereka menghadapi masalah, sakit, atau persoalan beban hidup. Tapi kuncinya adalah keterbukaan. Karena kalau di dalam komsel kita nggak terbuka, kita juga akan sulit. Kita kan nggak bisa nerka-nerka. Malah nanti ujuk-ujuk kita negur mereka atau menasihati mereka, mereka bisa marah. Karena kita nggak tahu persoalannya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini di dalam Filipi 2, bisa diklik selanjutnya, Filipi 2, ayat 3-4 dikatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kita bisa melihat orang lain itu kalau kita mau merendahkan diri. Maksudnya diri kita. Ya. Diri kita tidak mementingkan diri kita sendiri, ya.
Oke, saat ini kita ada dalam keadaan di mana ibadah itu terbatas, tidak bisa seperti sebelumnya, ya, nggak perlu daftar, nggak perlu diatur segala macam. Saudara, sebenarnya ini bentuk perhatian dari gereja supaya kita itu bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman. Kita juga tidak mau melakukan hal-hal yang rumit seperti ini. Tapi ini keadaan, ya, supaya kita bisa menolong, membantu pemerintah untuk tidak menjadi klaster baru di tengah-tengah ibadah kita. Kita mau ibadah yang mendatangkan berkat, ya, ibadah yang penuh sukacita, ya. Nah, kita perlu daftar segala macam, dan kalau mendaftar penuh kita nggak bisa ibadah. Nah, maka perlu kita menyadari hal itu, ya. Kita beri kesempatan yang lain dulu, dan sekretaris sekum kita itu sudah mengatur sedemikian rupa. Kita pasti akan dapat kebahagiaan ibadah sekarang ini, ya, karena ketika kita mendaftar hari ini dan ternyata kuotanya sudah penuh, nanti di minggu depan itu akan diprioritaskan. Dan yang sudah beribadah, kalau memang tidak bisa beribadah, bisa beribadah secara online. Ini bagian di mana kita saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri. Pokoknya saya harus beribadah, dan ibadah pagi duduknya di pojok, saya nggak mau kalau nggak di situ. Ini kan repot, ya. Kita harus menyadari ini. Ada kebutuhan orang lain yang perlu kita perhatikan. Ya, kita mesti sadari ini, ya. Ini menjadi bagian itu di dalam komunitas supaya kita bisa saling menolong orang lain untuk mereka juga bisa beribadah. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau ada teman kita yang sakit, kita bisa melihat kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Ada dukungan doa, ada dukungan dana. Kalau mereka ada dalam berbagai persoalan hidup, kita berikan perhatian, ya, tuntunan agar mereka mengalami kemenangan. Ya, oleh sebab itu kita perlu memiliki ketulusan hati dalam memperhatikan seseorang ini, ya, sehingga kita sendiri tidak menjadi jengkel, tetapi selalu mengucap syukur. Ya, kita telah belajar tentang ketulusan hati di tempat ini. Ya. Yang berikutnya adalah saling mendorong, ya, di dalam poin berikutnya, saling mendorong dalam kasih, ya. Artinya saling mendorong ini adalah bagaimana kita memberikan suatu semangat, gairah, membangkitkan semangat kepada setiap anggota-anggota komsel kita, setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Di situ dikatakan, ya, di dalam kelompok sel yang sehat, anggotanya juga saling mendorong dalam kasih sehingga setiap anggota dapat bertumbuh secara rohani dengan baik, ya. Caranya bisa dengan mengajak setiap anggota untuk ikut gerakan membaca Alkitab, gerakan mesbah doa, mesbah doa keluarga, dan lain sebagainya. Mendorong setiap jemaat yang mungkin lama tidak beribadah, kenapa kita bisa kunjungi dan dorong mereka untuk beribadah. Mereka yang tidak aktif dalam komsel, kita bisa kunjungi dan ajak mereka untuk ikut dalam komsel. Ya, ikut untuk berdoa bersama-sama. Artinya kita memberikan gairah, semangat, motivasi kepada sesama untuk mereka berjalan bersama Tuhan, ya. Tadi dikatakan, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 24 kita harus saling mendorong tadi, ya. Jadi ini penting sekali. Dan ini dibutuhkan suatu dari diri kita juga, suatu pengorbanan untuk memberikan dorongan kepada setiap orang-orang yang di sekitar kita, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama, ya, menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama. Ya. Yang berikutnya adalah saling menasehati. Ya. Di dalam kelompok sel yang sehat juga dibutuhkan untuk saling menasihati di dalam kasih. Artinya jika ada anggota yang melakukan kesalahan, ada baiknya diberi teguran dan nasihat yang membangun agar setiap anggota dapat bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ya. Jadi ini harus dilakukan dengan penuh kasih. Kita nggak bisa seperti di tengah-tengah pekerjaan kita, kamu salah ya, udah kamu di SP3 gajimu dipotong, nggak bisa seperti itu. Atau kamu melakukan kesalahan ya, kamu harus ganti rugi dan lain sebagainya, nggak bisa. Kita mesti minta hikmat Tuhan bagaimana cara menasihati seorang, ya, agar mereka bisa berubah. Ya. Saya akan bacakan di dalam Kolose 3 ayat 15, ya, dikatakan demikian.
Kolose 3, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi komunitas orang percaya itu ada damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita. Kalau belum ada damai sejahtera, minta sama Tuhan agar ada damai sejahtera. Sehingga ketika ada orang-orang yang melakukan kesalahan dan membuat jengkel hati kita, kita itu tidak menjadi emosi marah, tetapi tetap ada dalam damai sejahtera. Nanti Tuhan akan menuntun kita cara menyelesaikannya, ya. Jadi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dan untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh, untuk saling membangun dan selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan akan yang berkarya dalam setiap hidup kita. Nah ini ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Apa yang ingin kita berikan, nasihat yang ingin kita berikan kepada mereka, itu adalah perkataan Kristus. Maka di dalam sebuah komunitas sel, ketika kita sharing firman Tuhan, kita mesti bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau bicara apa lewat firman ini? Tuhan negur apa lewat firman ini? Ini bisa lewat sharing firman Tuhan, sehingga orang bisa menyadari kesalahannya. Dengan perkataan Kristus, ya. Jadi hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Ketika kita bisa menasihati dengan benar, dengan perkataan Kristus, dan kalau firman itu masuk dalam hati orang tersebut, saya yakin orang itu bisa berubah. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Luar biasa Tuhan, kita ya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk mengajar kita bagaimana kita cara menasihati seseorang, ya, menegur seseorang, dan sambil mengucap syukur. Ya, jadi kalau ada banyak persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah komunitas kita, kita jangan malah menjadi jengkel. Aduh, orang ini masalah terus. Kenapa saya ada di komsel ini banyak masalah, ya? Mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan ada di situ. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menolong mereka. Ya, sambil terus memuji Tuhan. Naikkan pujian Tuhan, sehingga kita tidak menjadi lemah. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena di dalam namanya ada kuasa yang besar yang akan menolong kita untuk mengatasi segala persoalan hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Kita angkat satu pujian, jadikan kami satu. Haleluya.